Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjar, yang saya hormati Ibu Pimpinan Aisyah Cabang Banjar, anak-anakku dari MBS Pondok Pesantren MBS At-Taqwa Al-Islam Banjar, dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di sini di majelis yang penuh barokah ini, Masjid At-Taqwa Desa Banjar, dalam Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan masih tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok figur yang patut kita teladani. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di suatu hari nanti yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat dan anak-anakku dari Pondok Pesantren MBS Al-Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ya kenalan gitu ya. Bapak Ibu, sebetulnya asli kelahiran saya itu bukan dari Nganjuk, tetapi dari Blimbing. Blimbing, Desa Blimbing, Pak. Nggih, Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Karena saya mendapatkan jodoh orang Kertosono, sehingga saya sekarang berdomisili di Kertosono. Ngoten Bu nggih. Mungkin tadi panjenengan undangannya Pak Ibu Sulahiyah dari Nganjuk, tapi saya di Nganjuk sudah lama sekali Pak. Alhamdulillah saya punya anak dua, yang satu sudah kuliah di Jember dan yang satunya masih TK 0 kecil. Nah mungkin panjenengan iku putune apa anake, ngoten nggih. Putra kula Pak memang jaraknya tuwebe. Jadi selisihnya 15 tahun dengan adiknya.
Tak kira nggih pun boten gadah malih bakno 15 tahun kemudian masih diberi satu anugerah dan amanah lagi, yaitu anak yang nomor 2. Padahal hamilnya 4 kali. Hamil 4 kali, yang 2 niki yang sekarang sudah kuliah dan yang satunya masih TK. Nggih, Pak nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, niki wau kula nggih berangkat saking Nganjuk, saking Kertosono, bahkan mantun ceklok tet saya sudah berangkat jam 3. Nyampe di sini jam 8. Masya Allah, padahal transitnya tadi di Darussalam hanya ke toilet saja, langsung berangkat. Kula niki kesupen Bancar iki lak yo menawa saka Tuban iki kira-kira kidule Masjid Darussalam apa lore. Kula pikir ngoten, buakno perbatasan Jawa Tengah. Masya Allah, waduh Pak. Tapi alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan panjenengan, orang-orang yang baik, dan insya Allah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit nanti saya menyampaikan sedikit yang ilmu yang saya miliki. Niki wau kelakuan watuk terus. Terus sepanjang perjalanan dari Nganjuk sampai di sini batuknya enggak selesai. Lah kok lungguh mriki bar. Nggih, ya Allah alhamdulillah. Niki wau namine balsem nggih pun terus kok sik watuk. Niki watuk kula sampun setunggal ulang, Pak. Tapi keruasan, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menerangkan barangkali niki lho gudangnya ilmu. Kalau di Banjar ada pondok pesantrennya yang luar biasa, Masya Allah. Berapa Bu santrinya? Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ya. Sudah berjalan 4 tahun niko perguruan Muhammadiyah. Ada PAUD, ada TK, ada apa lagi? SMP, SMA, luar biasa. Bapak Ibu gurunya juga hadir semua nih enggak? Alhamdulillah semua sudah hadir. Bapak Ibu langsung kita mulai materi nggih. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan umumnya dan untuk saya sendiri khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia itu akan mengalami 4 macam kehidupan. Berapa anak-anak? 4 macam kehidupan. Yang pertama, manusia itu akan hidup di alam arwah. Alam apa? Arwah. Yang kedua, manusia mengalami hidup di alam dunia. Yang ketiga, manusia akan mengalami kehidupan di alam barzakh. Dan yang terakhir, manusia akan mengalami kehidupan di alam akhirat. 4. Semua mau gak mau, yang namanya manusia pasti akan merasakan mengalami hidup di 4 ini. Alam arwah, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Bapak Ibu dan anak-anakku dari Pondok Pesantren MBS Muhammadiyah yang saya cintai, sejenak kita tengok dulu tentang proses kejadian manusia. Jika Gusul bertanya, nak, anakku dari Pondok Pesantren
Manusia itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari apa? Tanah. Dari tanah langsung apa melalui proses? Proses loh. Kalau di Banjar ini orangnya cerdas-cerdas karena memang sudah kaya ilmu. Kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah langsung. Tetapi kita melalui proses dari saripati tanah. Setelah dari saripati tanah menjadi saripati air mani, bertemu dengan sel telur perempuan, kemudian kalau jadi akan menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah akan menjadi segumpal, dari segumpal daging diberi tulang belulang oleh Allah dan dibalut daging dengan daging. Setelah itu barulah menjadi makhluk yang berbentuk. Berarti manusia, tapi masih di alam arwah. Alam arwah menika alam rahim atau alam kandungan. Loh, nggih. Terus proses itu 40 hari, ngoten nggih. Ngantos 4 bulan. Ngantos 4 bulan. Setelah 4 bulan ini menjadi makhluk yang berbentuk. Kula angsal nunjuk riyen nggih. Ngapunten soalnya daripada kuwering. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang cantik-cantik, setelah menjadi makhluk yang berbentuk, antara Allah dengan manusia itu melakukan persaksian atau kontrak kerja atau MOU. Perjanjian. Bagaimana perjanjiannya? Dalam firman-Nya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nggih mboten nak? Nggih. Bagaimana jawab manusia? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, panjenengan Tuhanku dan saya menjadi saksi. Berarti antara manusia yang masih di alam rahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada perjanjian, sudah ada persaksian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, setelah mengadakan perjanjian ini, Allah mencatat 4 hal. Apa 4 hal itu? Ada yang tahu anak-anak? Tahu? Tahu? Apa? Luar biasa, tepuk tangan buat anak-anak dari MBS Muhammadiyah Bancar. Luar biasa. Yang pertama adalah ajalnya. Apakah manusia akan ditakdir umur 30 tahun kemudian meninggal dunia? Apakah 40 tahun meninggal dunia? Apakah 50 atau bahkan 40 atau bahkan 1 jam kemudian meninggal dunia? Sudah ada catatannya. Percaya nak? Percaya? Iya. Orang mati itu bayi yo pantes, perawan yo pantes, Joko yo
ajalnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, adakah yang sudah pengen sare alias ngantuk? Dereng nggih? Dereng. Badan kula niki pengaosan kok diwiwiti jam sakmenten kalau di Muhammadiyah Kertosono atau Nganjuk kalaupun malam niku badhe salat isya tet. Nggih, tet. Tapi temeriki jam pinten? Jam 8, Masya Allah nggih. Anton kali waktu jam 8 ngantos jam pinten ngoten nggih. Nanti kalau saya sudah kesel berarti pun selesai dan pulang istirahat lagi karena besok pagi mau ngisi lagi di Masjid Darussalam Tuban. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tidur itu hakikatnya orang mati loh ya. Kenapa? Karena rohnya ada dalam genggaman Allah. Percaya nak? Percaya. Ya lalu memang sudah ada ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikal ladzi qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang itu ketika matinya, dan orang yang belum mati ketika tidurnya, maka ia tahan nyawa yang telah ditetapkan kematiannya dan ia lepaskan nyawa yang lain sampai masa yang telah ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah mematikan manusia itu berbagai sebab. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kecelakaan, bahkan ada juga yang mati karena bunuh diri. Nah, untuk kita, kapanpun kita mati dan dimanapun kita mati, yang penting kematian kita ini adalah kematian yang husnul khotimah. Nggih, lho Bapak Ibu, yang namanya ajaluhu niki wis dicatet. Dados panjenengan nuwun sewu nek mangkel kali tiyang, gak penak kali tiyang niki mboten usah ndongakno mati. Karena masih gak didongakno mati, bakal mati dhewe. Betul? Betul, mati dhewe. Mergi kadang nek tiyang niku atine lara, nyawang sandale tok niku pun mboten geduga. Isone metune nggone nun sewu niki namin napa tutuke nggih. Mbok nang mati nang wis ngoten. Nek gak ngono omongan sing welek nang bong napa Bu? Lah ngoten niku lho nggih. Niku sampai kewetu karena saking jengkele. Nah, maka kita orang Islam ndak boleh mendoakan mati, ndak boleh. Nggih. Karena nek waktune mati yo mati dhewe. Mati iku ora kena disengkakno la yastakiruna sa'atan wala yastakdimun. Mati iku yo ora kena dijokno, yo ora kena diundur. Ora kena diundur, yo ora kena dijokne. Nggih, Pak. Nggih, Mas apa ngantuk riyen, Pak? Sekedap malih nggih. Pun ngantuk rumiyin. Bapak Ibu, Bu Guru, Pak Guru, Ustadz, Ustadzah Banjarjo, Desa Banjarjo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, catatannya Gusti Allah napa? Apa nak? Anak-anak dari pondok pesantren tadi ajaluhu. Yang kedua wariskuhu, rizkinya. Nggih. Rezeki itu ya wis dicatet. Apakah rezekinya itu
brol-brol berarti akeh wis tanda tangan tok iki wis iso 1 miliar misalkan. Apa sing rezekine crit-crit sakwiti nggih cuwah sedina beleng niki lho mau oleh 40.000 nggih. Nah iku bedane tiyang nek gadahi ilmu kalih mboten gadahi ilmu niku benten lho nggih. Padha-padha ngurusi watu. Nun sewu. Sing siji niki ngangkati watu. Watu sak truk nggih, sak truk niki dusun nggar saiki ngoten nggih. Sedina opahe gur 40.000. Tetapi wonten sing ngurusi watu sak menten niki sakal oleh 50 juta. Niku karena ada ilmunya Bu. Yang satu ngurusi batu oral sakit sedino 40 kan. Tapi yang ngurusi batu ginjal Bu nggih. Batu ginjal niki sekali ngurusi operasi bisa mencapai 50 juta. Lah niku bedanya orang yang punya ilmu tinggi dengan yang ilmunya biasa-biasa niku ngoten niku. Makanya ilmu tinggi penting. Nah, rizkinya itu juga sudah ditentukan. Pramila Bapak Ibu, panjenengan menawi kerja nun sewu nggih mboten usah terlalu ngoyo. Kenapa? Karena rezekine iki wis ditentokne. Artinya kalau kita kerja ya kerja, ning ojo sampai teledor dalam beribadah. Wayahe salat jamaah yo salat jamaah. Wayahe ngaji yo ngaji. Wayahe ngarit yo ngarit. Nggih. Ampun ngantos wayahe salat jamaah ijik nutukno ngarit. Padahal rezekine iku wis ana catetane. Niku waris sepuh. Yang ketiga adalah wakasku pekerjaannya. Pekerjaannya apa niki pun wonten catetane. Mulai dari lahir sik cilik kok oek ngoten. Makne niki pun tanggap bocah iku luwe ndang takmiane. Lho, Bu nggih. Kemudian kok terantanan, ban terantanan niku iso mlaku, iso mlayu, kemudian sekolah TK, SD, SMP, SMA, setelah itu bekerja dan lain sebagainya. Itu namanya pekerjaan juga sudah ada catatannya. Wakasbu. Yang keempat apa nak? Sa'idun amsakiyun. Bahagia atau sengsara. Wis ana catetane kabeh menungso karek nglakoni. Nggih mboten? Nggih. Masyaallah. Lah ngene kok sik terlalu muam nek nguber donya. Wong ya wis ana catetane, semangat ya semangat Bu, tapi aja dadekno tledore ibadah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah tadi sampai mana tadi? Allah mematikan manusia tadi berbagai sebab. Jadi orang tidur itu rohnya ada dalam genggaman Allah. Tadi yang tadi tuh ya, rohnya itu ada dalam genggaman Allah. Makanya ketika kita tidur harus berdoa dulu, karena kita tidak tahu apakah roh kita itu masih ada atau sudah dicabut oleh malaikat Israil. Nah, jadi yang pertama tadi ajalahu, kemudian waris sepuhu, kemudian wakasbuhu, sa'idun amsakiyun. Sa'idun amsakiyun. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah Allah memberi catatan itu, kemudian barulah Allah memasukkan roh ke jasad manusia.
kemudian si janin itu bertahan di alam rahim atau alam arwah sampai mencapai 9 bulan. Mencapai 9 bulan Bapak Ibu baru keluar. Nah, setelah keluar ternyata manusia itu akan berada di alam dunia. Manusia akan berada di alam dunia. Apa yang harus dilakukan oleh manusia yang sudah berada di alam dunia? Apa, Nak? Apa? Pinter, terus menyembah dan beribadah kepada Allah. Jadi melaksanakan kontrak kerja ketika masih di alam rahim. Melaksanakan kontrak kerja ketika masih di alam rahim, yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah. Namung niku tok. Nggih, namung niku tok. Bapak Ibu yang saya hormati, amal soleh, amal soleh niku kan wonten macem kali. Wonten amal soleh sing sifate pribadi, ugi wonten amal soleh ingkang sifate sosial. Nggih, amal soleh sing sifate pribadi lan wonten amal soleh ingkang sifate sosial. Contoh amal soleh ingkang sifate pribadi napa? Salat, nggih, salat. Salat niku amal soleh ingkang sifate pribadi. Puasa, amal soleh ingkang sifate pribadi. Nggih. Haji, amal soleh ingkang sifate napa? Pribadi. Zakat, sosial apa pribadi? Sosial apa pribadi? Pribadi apa sosial? Sosial. Karena berdampak dengan manusia. Dirasakno niku nggih. Nah, niku namanya amal soleh ingkang sifate sosial. Termasuk para guru, para ustadzah niki nggih gadahi amal soleh ingkang sifatipun sosial karena mengamalkan ilmu, sifatnya sosial, luar biasa. Maka orang yang mengamalkan ilmu niku termasuk jihad fisabilillah. Pahalane ngalir terus sampai orang itu meninggal dunia. Karena apa? Karena ilmu yang manfaat. Itu tadi Bu ya. Kemudian yang nomor tiga, manusia akan mengalami kehidupan di alam barzah. Alam barzah itu alam apa toh? Alam apa nak? Alam kubur. Nggih. Dados kita ini setelah hidup di alam dunia, kita akan meninggal dan kita akan berada di alam barzah atau alam kubur. Sasampunipun malaikat Israil mencabut nyawa, nggih. Sasampunipun malaikat Israil mencabut nyawa, nggih. Kemudian kita dirawat jenazah kita, mulai dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian kita akan diantarkan ke peristirahatan terakhir kita, yaitu di alam arwah atau alam barzah atau alam kubur.
ditutno karo sing ngetutne. Bisa berangkat sendiri, Nak? Tidak bisa. Kita masih tetap membutuhkan manusia. Makanya kalau kita hubungan dengan manusia itu harus yang baik. Gak boleh melete. Mosok mati harapnya budal dewi. Nggih mboten mungkin nggih mati budal dewi. Mesti enek sing ngantar. Sampai di kuburan ibu bapak sudah dimasukkan ke liang lahat, barulah dua malaikat itu yang namanya malaikat siapa, Nak, yang menanyai di kubur? Mungkar dan Nakir datang. Nggih. Jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, malaikat Mungkar dan Nakir datang. Kemudian rohnya dimasukkan kembali, kalau dalam hadisnya seperti itu, dan ditanyai tentang berapa hal? 3 hal. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Yang nomor 3, wama dinuka, apa agamamu? Kira-kira panjenengan nek mriki pun apal mboten, Bu? Apal. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya panjenengan apa? Allah. Siapa nabimu, panjenengan jawab dos pundi? Kalau ditanya apa agamamu, panjenengan jawab kados pundi? Islam. Saged nggih. Tetapi Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya hormati, manakala panjenengan bukan orang yang beriman dan tidak mempunyai amal yang soleh, 3 pertanyaan niki mawon panjenengan bakal lupa-lupa. Ngertos lupa-lupa? Ngatos? Gak iso jawab. Saged jawab? Boten saged. Lah wong salat ora tau nglakoni, nggih, gawene yo nukari tanggane terus, misuh dan lain sebagainya. Nggih, kemudian mati dan malaikat dikubur, dimasukkan ke liang lahat, kemudian malaikat datang menanyai 3 perkara itu, yo tetap tidak bisa. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Tidak bisa. Tetapi malah ketika malaikat Mungkar dan Nakir tanya kepada orang yang beriman dan beramal soleh, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Maka orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, dan agamaku Islam. Malaikat balik bertanya, loh kok pinter men? Masya Allah, sampai nanti meguru ngendi? Orang itu akan balik menjawab, aku mengguru nenggone pondok pesantren MBS Muhammadiyah Banjar, Al-Islam Banjar. Tepuk tangan, Masya Allah, luar biasa. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Tidurlah kamu, dan kemudian akan ditemani dengan makhluk yang terbaik, jelmaan dari amal solehnya ketika di dunia. Sudah pernah baca hadisnya, Nak? Sudah pernah? Saya tanya anak-anak mawon, bapak-bapak itu sudah senior, pakarnya, pakar ilmu, ibu-ibunya juga, ibu-ibu Aisyahnya. Yang hadir di sini ibu-ibu Aisyah banyak ya? Yang ketuanya siapa, Bu? Monggo toh angkat tangan, Bu. Ibu ketua mana, ibu ketua? Masya Allah, Bu, mbok di depan ngoten lho, Bu.
di depan ngoten lho. Terus kula niki saged bisa melihat wajah panjenengan, Masya Allah, begitu luar biasa, wajah yang bersinar, wajahnya Ibu Ketua Aisyah. Kalau saya Bu juga ngurusi di Aisyah di Kecamatan Kertosono. Kalau di Kertosono saya sebagai ketua tablet, kalau di daerah saya sebagai ketua Korp Mubalighoh, kalau di PDM saya sebagai pembimbing manasik haji. Lho wae jabatane rek. Nggih. Nggih, tapi nggih ngeten niki kawontenane rapate. Oh, ilmune rapate akeh mboten kados bapak-bapak yang sudah senior, yang sudah ahlinya, yang memang luar biasa, Bu. Nah, saya lanjutkan lagi nggih. Kula nyambi kering Bu niki. Bismillahirrahmanirrahim. Jaine mangke mawon. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian malaikat tadi setelah menanyai orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh tadi sudah bisa menjawab demikian, tidurlah, dan ketika ngelilir-ngelilir itu diduduhno swarga. Masya Allah, swarga, gambaran surga itu ada, Bu. Jadi kerasan, ten alam barzah itu kerasan. Beda dengan orang yang kafir. Ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dia tidak bisa menjawab, hanya begitu, Bu, tidak bisa menjawab. Langsung libasan malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir tak kenalan, melibas cambuk ke seluruh badan. Betul? Masya Allah. Dan itu berapa aja tolong? Di dalam kubur komentar tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah keluargamu? Adakah temanmu? Adakah sitoe sapa? Nah, selain amalmu loh, Bu, hanya itu amaliyah kita yang nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tidak menjawab, Bu, kemudian orang yang tidak bisa menjawab ini orang-orang kafir, Bu, Bapak, kemudian ditemani dengan makhluk yang terjelek, jelmaan dari amaliyahnya ketika di dunia. Gak kerasan ning alam barzah yo wis disokso. Kemudian Masya Allah gak iso ndelok surga kayak dene sing pertama. Nggih. Sampun ngantuk? Derek. Bisa saya lanjut Bapak Ibu? Nggih, doi kono doi kene niki 5 jam, Bu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 jam perjalanan saya. Sepanjang perjalanan saya batuk terus. Dan nek mangke dugi mriki tasik setengah materi panjenengan mantuk kula nggih. Ya Allah, kebangetan Bapak Ibu Aisyah di sini kok padha mulih kabeh, tapi niki kula tingali satu pun ndak ada yang bangkit dari tempat duduknya. Padahal niki mboten wonten karpete. Mungkin jenengan nggih kademen barang. Nek kula enak niki rada empuk niki. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, setelah manusia berada di alam barzah, kemudian yang terakhir berada di alam apa? Akhirat. Jenengan pun ngalami? Dereng. Ten alam barzah nggih pun ngalami? Dereng. Alam arwah pun ngalami? Sampun. Alam dunia pun? Ampun. Pengen ning alam arwah? Loh, pengen ten alam arwah? Cepet-cepet. Loh, mati niku bisa jadi panjenengan duluan, saya ingkang keri. Atau kula ingkang keri panjenengan duluan. Nggih. Niku mangke ten
setelah alam arwah, alam dunia, alam barzakh sampun, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Alam akhirat di mana manusia akan menerima balasannya surga atau neraka. Percados? Ya iya, gelem gak gelem kudu percaya. Sak sampunipun hidup di alam barzakh pasti dan pasti akan berada di alam akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, karena manusia di alam akhirat itu akan menerima balasan surga atau neraka. Nah, di neraka niku siksaan yang paling ringan nun sewu, sing paling ringan niku niki ngideki wawa. Ngertos wawa? Wawa niku napa to? Bara api. Nggih. Apa kok cara blimbing? Desa kula niku wawa. Wawa niku berarti geni tapi sing gak menyala-nyala. Niku namine wawa. Sik murep-murep ning ten kayu niku lho. Nggih niku namine wawa. Niki sing paling ringan dan itu sudah membuat non sewu otaknya gimana? Kemudian sampai ke perut, luar biasa. Umop, membuat umop karena non sewu. Api di dunia itu cuma satu bandingannya, tapi api di akhirat 70. Bila 70 lebih panas dibanding api di dunia. Lebih panas dibanding api di dunia. Lho ngono gak ono sing wedi. Nun sayu Bu, panjenengan ketika goreng iwak seumpama meletik saiki, kira-kira niki melentung napa mboten? Sakit napa mboten? Jenengan gagengan mendhet napa? Mendhet napa, Pak? Odol. Mendhet napa malih? Bioplasenton lho sing modern iki aku mbukuk bioplasenton tak olesno supaya gak melempuh. Itu api di dunia. Baru kena sak titik tok lah di akhirat, masyaallah. Luar biasa. Atus ngoten niku panasnya. Nah, siksaane wonten malih yauma tuqallabu wujuhakum finnar. Ada yang dibolak-balikkan wajahnya kaya bolak-balike martabak. Jenengan nate ndamel martabak. Gawe martabak niku lak dibolak-balik to. Nggih, sing ngisor gosong, diwalik malih, gosong malih. Diwalik malih ya mboten gosong supaya napa merata ngoten nggih. Lah, di akhirat juga begitu, Bu. Kalau kita kok sampai kita itu disiksa di neraka, naudzubillah min dzalik, kita akan dibolak-balikkan wajah kita. Yauma tuqallabu wujuhakum finnar. Wajahnya akan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada ya, Bu ya, yang bercita-cita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ibu, Bapak, panjenengan menawi dipun caosi jajan saged didhahar, toya saged dipun unjuk kersane mboten ngantuk. Niki sampun jam pinten to? Nggih, jam 9. Jam 9. Asline sepeteng niki. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa bagi orang yang beriman. Orang beriman itu mulia sekali, Bu. Ketika mau masuk surga, yang ahli ibadah zakat, yang ahli ibadah puasa, yang ahli ibadah sholat, itu dipersilahkan masuk ke dalam pintu 8 pintu surga. Karena di surga itu akan ada 8 pintu raksasa. Di surga itu ada 8 pintu raksasa. Kemudian akan bisa dimasuki kepada orang yang mempunyai amal ibadah, baik sholat, ahli zakat, ahli puasa. Luar biasa.
antara satu pintu dengan pintu yang lain umpama jalan kaki itu 40 hari baru sampai. Nun sewu Bapak Ibu, kalau di akhirat satu hari itu seperti di dunia 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Suwi mboten? Umur kita berapa, Bu? Umur kita paling umurnya umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Nggih nek ditakdir sak monten. Nek bar ngaten niki kemudian kita umurnya sudah habis, diambil roh kita oleh malaikat Israel. Umur berapa kita sekarang? Masya Allah. Nah, kalau kita ditakdir oleh Allah usia 63 tahun, berarti kita hidup ini di dunia umpama dibanding oleh akhirat itu padha karo 1 jam 44 menit tok. 1 jam punjul 44 menit. Karena satu harinya itu padha 1000 tahun, ya 1000 tahun di bumi. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu adalah hari kiamat. Hari kiamat. Kenapa? Karena goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Kita yang sayang kepada anak, kita yang sayang kepada suami dan pada istri, semua pada sibuk sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likul imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Karena kita itu sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Ya, karena goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Matahari digulung, langit terbelah. Masa marah kita harus mempersiapkan hari esok. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari kiamat setelah Allah menggulung matahari, nah langit terbelah menjadi dua, kemudian Allah akan Bu? Wa asraqatil ardu binur rabbiha. Pada kiamat Allah itu akan menempatkan cahaya sehingga bumi itu akan tampak terang benderang. Panjenengan bisa membaca di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 69. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Pada hari kiamat Allah akan menempatkan cahaya. Kemudian wa wada'al kitabu, dan manusia akan diberi catatan, akan diberi catatan amalnya ketika di dunia. Dan catatan atau buku ini Bapak Ibu non sewu sebanyak 99 halaman. Setelah catatan ini ditimbang, orang mukmin itu akan diberi satu kartu kecil. Ternyata satu kartu kecil ini dengan catatan yang selebar itu, yang selebar dan setebal itu 99 halaman itu ditimbang, masih berat kartu yang kecil ini. Apa isinya? Ada yang tahu? Kartu ini adalah syahadat kita ketika di dunia yang belum pernah kita modal. Itu dan itu sudah terekam semua catatan 99 halaman itu. Selama kita hidup di dunia, wonten catatan. Pramila kita tidak boleh mungkir.
Kita mau bohong, ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Iya? Sudah ngantuk? Nah, belum ngantuk ya? Kemudian waji'abin nabiin, Allah mendatangkan para nabi. Para nabi didatangkan. Nabi Nuh didatangkan beserta pengikutnya. Berapa pengikut Nabi Nuh? Pintar? Pengikutnya Nabi Nuh kok 10? No, 80. Nggih, 80. Usianya Nabi Nuh berapa tahun? Dakwahnya berapa tahun? Ada yang tahu? Dakwahnya Nabi Nuh. Nanti ada hadiahnya. Dakwahnya Nabi Nuh. Hadiahnya senyum. Senyuman dari saya. 950 tahun. Pengikutnya hanya 8. Ada umatnya Nabi Musa yang banyak. Ada pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang banyak. Dan masing-masing umat nih Bu, mencari nabinya sendiri-sendiri. Masing-masing umat punya tanda dan punya ciri khas sendiri-sendiri. Umatnya Nabi Muhammad apa cirinya? Apa cirinya, ada yang tahu? Ternyata umat Nabi Muhammad itu cirinya tuh wajahnya mencorong, tangan kakinya mencorong. Kenapa? Karena wudu betul. Ya, namanya santri ya mesti pinter ya, luar biasa. Mencorong wajah, tangan, dan kakinya. Dan Nabi ini didatangkan untuk memberikan syafaat. Tahu nak apa syafaat itu? Syafaat itu keringanan dosa. Syafaat itu pertolongan. Dan yang bisa memberikan syafaat diantaranya itu adalah para nabi, para malaikat. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat. Waji'abin nabi, nabi didatangkan. Kemudian wasuhada, para saksi juga didatangkan. Saksinya banyak, manusia, jin, dan lain sebagainya. Sampai kulit kita juga menjadi saksi. Mulut kita terkunci, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Seperti kata Krisye, ada yang tahu? Nyanyiannya Krisye itu bila mulut ini terkunci, Masya Allah, tidak bisa berkata apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai, setelah Allah mendatangkan saksi, setelah Allah mendatangkan saksi, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan vonis. Dan vonis Allah itu pasti benar, surga atau neraka. Wong sing apik insya Allah akan masuk surga, tetapi sebaliknya orang yang amaliyahnya jelek, orang-orang kafir, maka akan masuk neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa terlalu banyak karena saya juga mengukur kondisi saya. Harus istirahat sehari, mulai dari pagi kemarin itu jam 6 saya sudah berangkat sekolah. Di sekolahan jam 3 baru cek clock, kemudian pergi ke sini. Setelah 5 jam nyampe sini, belum istirahat sama sekali. Dan besok pagi harus fit, harus fit karena akan menyampaikan ilmu lagi, tentunya dengan materi yang berbeda. Saya akhiri sampai di sini dulu.
Apakah biasanya ada ditutup dengan doa? Iya. Iya. Inggih Bapak. Inggih, karena nggih sampun malam. Saya juga perlu istirahat. Ini nanti dari Bancar ke Tuban, kalau saya melihat Google Map itu 1 jam 9 menit. Berarti kalau saya di sini ini setengah 10, nyampe sana 11 pinten Bu? Jam 11 atau nggih? Nah, 11 nanti kalau sampai di sana, sampai di Tuban belum tentu bisa langsung tidur kan? Berarti tidurin nanti misalkan jam 1, 2, 3 wis tami gitu. Nanti jam 5 berangkat di Wirman deh. Berangkat lagi ke Darussalam. Ngaten nggih. Kalau biasanya doanya ditutup oleh bapak-bapak, monggo. Nggih. Langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa bikal mustaghos wa alaikat tuklan la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah yang mengendalikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ya Allah yang mengarahkan semua hati dan penglihatan, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan dan janganlah Engkau kurangi. Ya Allah, karuniakanlah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu, dan karuniakanlah kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami dalam surgamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.